Kalau dari saya maksimal 10% dari kekayaan Anda. Setelah 10% dari kekayaan Anda, begitu harganya naik, take profit dulu, modalnya diambil dulu. Setelah itu setiap naik harganya misalnya 20%, ambil 10%. Kita lanjut lagi, menimbang resiko di dalam bisnis. Tadi Pak Tung jelas mengatakan yang harus jadi satu atensi utama itu adalah dari dalam diri sendiri. Saya coba menjabarkan lebih spesifik lagi Pak Tung. Biasanya banyak orang yang ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dalam aktivitas bisnis misalnya, atau aktivitas networking lainnya, itu secara psikologis ada greedy yang timbul. Nah, belajar dari pengalaman Pak Tung sendiri, gimana kira-kira? Karena ini poin nomor 1 nih, kalau kita nggak bisa manage psikologinya, otomatis bisnis akan berantakan, saking greedy-nya gitu loh Pak Tung. Karena kan di trading juga begitu kan pastinya Pak Tung. Nah, dalam konsep bisnis sama nggak kira-kira untuk bisa lebih memahami dan memanage psikologis kita selaku pelaku bisnis Pak Tung? Betul. Kan kita menimbang dari berapa yang rela. Seringkali pada waktu di Bitcoin, pada waktu di Instagram saya ya, Tung disemangin.tdw pada waktu meledak turun 8%, ada yang nanya, Pak Tung, jadi enggak investasi di Bitcoin? Kalau saya tidak, saya anggap itu investasi. Even Elon Musk Anda cari di YouTube. Elon Musk yang pom-pomnya untuk Bitcoin, lupa Tung itu kan orang hebat, betul orang hebat untuk segalanya, tapi kalau di bidang Bitcoin lebih ke pom-pom gitu ya. Terus kemudian dia juga mengatakan kok, bagi saya Bitcoin ya masih termasuk yang namanya spekulasi. Dia bilang gitu, itu ada videonya gitu. Tidak tahu kalau dia berubah pendapat, mungkin juga dia berubah. Tapi sekali lagi, nah ini loh, kan kita nimbang risiko kita sendiri. Pada waktu boleh nggak Pak Tung investasi di Bitcoin? Saya bilang boleh. Kayak hari ini, Forex boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Walaupun saya nggak begitu suka, Forex saya nggak suka begitu ya. Karena ada win, ada somebody lose. Kalau di saham bisa win-win semuanya. Kalau jadi saya ulangi lagi nih, boleh nggak investasi di Bitcoin? Ini menimbang risiko bisnis, wah ini dianggap bisnis, menurut saya masih spekulasi. Saya bilang boleh. Kalau dari saya maksimal 10% dari kekayaan Anda. Setelah 10% dari kekayaan Anda, begitu harganya naik, take profit dulu, modalnya diambil dulu. Setelah itu setiap naik harganya misalnya 20%, ambil 10%. Naik 50% seketika, ambil 25%. Ulangi. Investasi 10%, atau yang kalau Anda kena, Anda tidak bunuh diri. Pak Tung, lah kekayaan saya ini kan saya masih muda. Oke, kan tergantung umur satu, nanti kita akan belajar tergantung umur. Kemudian yang kedua, selain tergantung umur, tergantung dari kemampuan kita menerima risiko tadi. If something happen, Anda bunuh diri atau enggak? Ya. Jadi walaupun Anda sudah umur 70, Anda kemampuan mengambil risikonya cukup tinggi, atau Anda termasuk agresif, Anda tidak bunuh diri, tapi hidup Anda kan tidak enak banget. Jadi kemampuan dan kemauan Anda mengambil risiko, gitu ya. Kemauan itu harus dihitung dari kemampuan. Jangan mau tapi tidak mampu. Lah mampu itu terdiri dari beberapa hal. Nanti saya akan share itu Pak. Termasuk salah satunya dari umur Anda. Anda kalau masih muda, ya bolehlah nanti bangun lagi. Pak, saya masih muda. Duit saya itu cuma 100 juta, Pak. Hilang nggak apa-apa, saya bisa nyari lagi. Jadi jeblok nggak apa-apa. Lah kalau Anda bilang jeblok nggak apa-apa, nggak bunuh diri, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau dari saya, kalau bisa maksimal 10% lah dari harta kekayaan. Pak Tung, saya masih muda, kekayaannya cuma 100 juta, kapan gulungnya? Boleh nggak? Boleh, tapi Anda sudah tahu resikonya loh. Karena Anda namanya nimbang risiko itu kan, Anda harus tahu apa yang namanya risiko atau yang namanya berisiko. Oke, saya ulangi lagi ya. Nanti kita akan bahas risiko dan berisiko. Kalau masih ada waktu ini, lihat jam terus. Aduh, ngomong sama Pak Tung, nggak kerasa lewat waktunya. Ya, maksimal 10% atau kalau kena kamu tidak bunuh diri, gitu kan ya? Artinya damai Anda harus siap sejati, Anda tulis bahwa ini ada bisa anjlok tidak karuan. Oke, kemudian yang kedua Anda begini, begitu profit, secepat mungkin balik modal. Anda naik situ diambil supaya cepat mungkin balik modal. Setelah balik modal, yang ketiga, begitu naik berapa, separuh diambil, separuh digulungkan, separuh berapa, separuh digulungkan. Nah, ini baru akan berkembang. Walaupun Anda misalnya, Pak, saya ini masih muda, masih miskin, Pak, kekayaannya belum ada 100 juta, Pak. Ketika invest di Bitcoin atau di Forex atau terserah yang Anda anggap invest, seringkali saya anggap namanya spekulasi kan gitu ya. Anda apa yang terjadi? Begitu untung ambil sudah balik 100% baru digulung, dan digulungnya separuh. Nah, ini jurus yang menurut saya lebih masuk akal daripada Anda 100 juta untung, Anda gadekan rumah orang tua Anda gadekan rumah mertua Anda, padahal Anda belum punya rumah, Anda cemplungkan semua di Bitcoin, Anda cemplungkan semua di Forex, ketika jeblok hilang, tamat riwayat. Ada yang ngomong gini, Pak, Mas Daril, saat kan diajak kerjasama di Forex di multi-levelkan, dan kemudian pakai robot. Nah, kemudian, saya itu Forex nggak begitu senang,
robot ini saya oke kalau Anda pakai pribadi, kalau pakai rame-rame nanti ketahuan gitu ya. Terus yang ketiga di multi level. Saya multi level, saya sangat senang sangat menganjurkan orang bergabung di multi level, tetapi ketika kombinasi forex, robot dan multi level, sejauh saya mata memandang kombinasinya letal, mematikan gitu ya. Tuh. Ada yang bagus sekali. Saya tuh selalu open mind. Nah, ini open mind untuk menimbang risiko. How know that you are right? Maksudnya bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda benar sih? Jadi ketika pembesarnya datang, kemudian yang ahli aplikasinya datang, saya dengan senang hati, Pak Tung di ini Zoom meeting dijelaskan, saya dengan senang hati. Satu hari ada dari Singapura menjelaskan saya, oh Pak Tung ini gini-gini nih, bisa untung, ini minim 10% sebulan. Oke, saya masukkan dalam program perhitungan bunga berbunga saya. Pak Diki bisa masukkan, coba perhatikan. Ini salah satu menghitung. Jadi Pak Diki siap ya. Jadi ini program perhitungan bunga berduang, Mas Daril kasih Pak Diki untuk supaya bisa Zoom. Nah, ternyata dia kan baru umur 30-an. Saya bilang, kalau kamu bisa untung 10% sebulan, perhatikan ya. Kamu seumuran Warren Buffett, umur 88, kamu taruh $1.000, istilahnya mendapatkan hasil 10% dan digulung, jadi berapa? Mari kita hitung. 70 juta triliun US dollar. Pak Diki tolong layarnya bisa Pak Diki? Dibiarkan dia bisa share, Pak Dikinya supaya bisa share. Saya kasihkan ini. Tolong Pak Diki tolong dimasukkan umurnya 30. Umurnya 30, hasilnya 120% setahun. Umur 88 kan Warren Buffett umur 88 toh. 120%, pajaknya sementara 0, berapa uang Anda $1.000 saja. 64 ini. Oh ternyata sebentar nih. Miliar triliun toh. Kalau nolnya perhatikan ini teman-teman. Nolnya 12 kan triliun, ini triliun, ini miliar lagi, ini triliun. Nah ini 64 juta triliun. Mau diar enggak? Uang sedunia habis atau enggak? Ada orang yang punya goal. Pak, goal saya adalah pengen punya uang 1 juta triliun. Ya oke. Kalau mata uang Zimbabwe boleh, atau kalau Indonesia kena inflasi seperti Zimbabwe boleh. Nah tapi kalau Anda enggak ya uang sak dunia bisa jadi habis. Ini 64 juta triliun habis enggak sih? Habis. Nah, kemudian nah memang Anda harus hati-hati ini. Ini perhatiin teman-teman. Ini penting sekali. Jadi mungkin enggak Pak jangka pendek, maksudnya jangka pendek. Mungkin boleh enggak kalau saya terserah Anda, tapi saran saya, Pak ini forex bagus tuh. Ini terbukti loh Pak, saya 8 bulan duit saya segini jadi segini. Nice. Nah, pertanyaannya ini, loh Pak, ini langsung loh Pak ke brokernya loh pertanyaannya. Ada nggak yang kemarin forex jam 2 pagi diambil habis semua gitu ya? Jadi ribuan orang diambil. Gini loh. Jadi ada 3 orang ngambil keuntungan di dalam forex ataupun jual beli tadi. Bandarnya kan gitu ya. Fund manajernya. Satu dari apa? Dari jual beli dia dapat komisi. Yang kedua dia dapat komisi dari investornya. Investor begini dia sekian persen dari investor. Kok tadi kan dari brokernya. Wangi ya. Jadi ada keuntungan itu 3, kalau saya salah tolong diralat. 1, yang namanya fund manager ngumpulin duit, kemudian untuk di forex, dengan pakai robotnya dia atau pakai ilmunya dia, kan begitu ya. 1, untungnya dapat komisi dari brokernya. Jadi setiap jual beli dia dapat brokernya. Nah ini berat, kalau ini kan dia dapat untung bukan karena enggak untung gitu ya. Karena dapat komisi jual beli, jual beli aja. Yang kedua, dapat komisi karena apa? Tadi yang saya jelaskan, yang dapat komisi dari untungnya dari mana nih teman-teman? Dapat komisi dari fee yang diambil dari customer-nya. Masuk dapat 0,25 sampai 5% customer, tapi duitnya dari customer. Boleh nggak dua-dua? Boleh. Dari brokernya dapat, dari customer-nya dapat, Anda invest. Yang ketiga dapat dari mana? Ini. Ketika dari margin gap down-nya, lah itu. Nah ini yang ketiga yang susah nih, ngerjain. Ketika duit Anda hilang, fund manager-nya dapat dari broker, kong kali kong tanda kutip ini yang negatif. Jadi hati-hati seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, banyak orang forex, lu ini untung 10%. Kalau saya bilang, kalau robot Anda pakai sendiri, digunakan untuk nitilin, secara masuk akal masih masuk akal. Masih untung 10%, kalau dipakai sendiri masuk akal. Tetapi ketika sudah digunakan bareng-bareng, oke Pak, sekarang ini dana kelolaannya luar biasa, ribuan triliun sehari yuk misalnya begitu. Oke, Anda ribuan triliun. Anda sekarang dana kelolaannya berapa? Oh, sudah 5 triliun. Dana kelola 5 triliun. Nah, itu di mana? Satu broker. Oke, mau nggak brokernya kalah terus? Nggak mau lah. Nggak mau. Oh, enggak Pak. Kalau broker itu kan bisa dilempar. Oh ya,
dengan robot Anda secepat itu, dia bisa ikut dengan robot. Oh iya Pak, dia bisa pakai robot kita juga pasang ke broker yang lebih gede. Oke, nice, silakan dianggap brokernya tidak menjadi bandar. Kalau broker jadi bandar itu Anda transaksi di tempatnya broker. Saya ulangi pelan-pelan kalau yang belum paham ya. Banyak orang yang di forex itu kalau transaksi kan di broker. Broker itu either dia telan sendiri, kalah menang, kalau kalah Anda kalah dia yang dapat untung. Kalau menang, pertanyaan broker mau kalah nggak? Ya enggak dong. Nggak, maunya menang terus. Nah, oke Pak, ternyata brokernya ini kalah terus karena program saya, software saya top Marco top. Nah terus, either Anda dihentikan di broker tersebut, atau brokernya pakai program Anda keluar kepada broker yang lebih tinggi, betul nggak? Untuk nyedot keuntungan ya. Ya, oke. Tapi pertanyaan saya, ketika pasang ke akhirnya, Anda mungkin kalau kecil nggak dilirik. Anda menang berapa itu di bandar juga nggak dilirik. Ah ya, oke. Begitu, wis kerjakan bareng-bareng. Anda punya 1 triliun, padahal dia cuma kapasitasnya dia 1 hari transaksi cuma 5 triliun. Anda 1 hari transaksinya sudah 1 triliun, untung 10%, mau nggak dia digerogoti gitu? Nggak mau. Apakah bisa pasang ke yang lebih tinggi? Belum tentu bisa. Kalau kita anggap bisa deh, dengan pakai robot Anda, dia juga pasang ke broker yang lebih gede. Kira-kira broker yang lebih gede kalah terus mau nggak? Nggak mau juga. Nah, alternatifnya ada beberapa. 1, Anda dikerjain, robot dibalas dengan robot. Loh, sebetulnya ngerjain robot itu gampang. Dibuat telat 15 detik, robot Anda dimatikan. Halo. Kemudian pertanyaannya, broker boleh menentukan harga nggak? Boleh. Boleh. Kalau broker menentukan harga, bisa nggak dia buka skema harga yang berbeda? Boleh aja. Oh enggak Pak, robot saya tuh keren Pak. Kalah 2 kali langsung off. Oke. Dan ada yang stop loss order sekian nggak bisa rugi. Nah itu, Anda dikalah-kalahkan terus sampai akhirnya Anda nggak mau main di broker tersebut. Betul kan?